kita mau bergerak, mau berpikir, Oke. gimana caranya mencari peluangnya. Nah, gitu teman-teman. Jangan terpaku kamu nggak punya duit. Sakit kan kepaku. Aduh. Agak bergerak-gerak kalau mikir itu Oh, dulu iya, Mas, iya. soalnya, Mas. Ya susah juga sih kalau Iya. terutama teman-teman generasi muda ini harus mulai berani ya. Berani apa membuat ya Kak ya. Iya. Menciptakan itu ya bergerak itu harus wani meskipun tanpa modal. Mungkin modalnya justru relasi itu juga penting Kak ya. Nah, itu sangat penting itu situ. Misalnya teman-teman bermula dari kalau suka bola ya bikin kaos bola dulu lah atau bikin ya, kaos futsal. Gitu ya Kak Mangge ya. Bener. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Bangge atas obrolannya yang awal ini apa ya. Terus yang saya tanyakan ini Kak Bangge, ini kalau kita membandingkan dengan kota-kota yang lain nih. Sebenarnya apa sih ciri khas teman-teman pengusaha clothing atau pengusaha konveksi yang membedakan itu dengan kota lain misalnya? Kan Bandung cukup terkenal loh ya, cukup terkenal dalam tempat kulaannya, clothing juga, aparel juga. Jakarta, Tanah Abang juga grosiran banyak banget dan ada kabar lebih murah daripada Jogja. Teman-teman yang ambil grosir itu justru malah bukan dari Jogja, malah justru dari Jakarta. Nah, diceritakan nggak soal peta itu? Terus kemudian kalau memang Jogja punya kelebihan ya sampaikan aja nggak apa, atau punya kekurangan, atau Anda boleh menilai bagaimana sih Bandung. Saya nggak tahu itu, soalnya saya tuh kan pernah juga secara pribadi saya ngechat sama Kak Pangge, aku mau beli baju anak di mana ya yang banyak. Kak Pangge sendiri pun nyaranin waktu itu, kau ke Tanah Abang aja bro, gitu. Itu gimana sih Kak? Aku waduh kok harus ke Tanah Abang ya, saya nggak punya channel di sana. Waktu apakah benar Jogja itu nggak bisa memproduksi itu? Terus apakah gimana sih pemetaannya Kak soal itu? Kalau untuk masalah kenapa apa ya namanya ya, kelebihan untuk di luar daerah seperti kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, segala macam itu karena lebih ke Mas, kapasitas produksinya. Jadi kapasitas produksi di kota-kota itu memang relatif lebih besar daripada di sini. Ketika kapasitas produksi besar, itu kan bisa melakukan penekanan di banyak sisi ya. Ada di nanti bahan mentahnya itu juga bisa lebih murah, nanti di SDM-nya juga mungkin bisa lebih murah. Jadi nanti hasil akhirnya nanti barangnya itu bisa lebih murah kan, HPP-nya harga pokok produksinya juga lebih murah. Oke. Dan mungkin kalau Jakarta sendiri kan itu banyak barang-barang yang dari imporan. Oh iya? Ya, dari luar. Oh gitu. Dan udah ketahui semua kan barang dari luar sekarang lebih murah daripada barang yang ada di lokal sendiri. Itu sih sebenarnya yang menjadi PR kita bersama. Kok iso sih malah barangnya dewi kok iso malah lebih larang daripada kalau kita impor. Oh, ternyata impor itu tidak hanya soal beras, garam dan iya, semuanya udah ya? masuk di situ. Oh, jadi pakaian-pakaian itu juga impor. Iya, Dan itu harganya lebih murah ya, Kak. Waduh, gimana nih, Bro? Nah, itu saya juga bingung kalau ini sebenarnya ya Kak ya, mau tidak mau merusak ya. Ya jelas, istilahnya kita menjadi tidak bisa bersaing kalau misalnya mereka bisa harga sangat murah, padahal kita sendiri mau beli bahan pokoknya aja udah mahal di situ. Kan kita tidak bisa menekan tuh di situ. Mungkin peran pemerintah di regulasinya itu yang harus. Atau jangan-jangan yang salah seleranya masyarakat juga, Mas. Maksudnya lebih senang beli murah gitu, atau beli bahan? Bisa jadi beli luar negeri lebih senang juga ada. Daripada produk lokal, padahal istilahnya untuk kualitinya sendiri lebih bagusan yang dalam negeri. Itu juga ada seperti itu. Wah, mau produknya sangat bangga sekali. Padahal ketika kita bandingkan apple to apple, kaos polos sama kaos polos, lebih bagusan produksi kita sendiri, produk dalam negeri. Yakin Kak Bangge? Insya Allah yakin. Bisa nanti kita habis ini kita lihat barangnya. Ya kuncinya salah satunya juga kesadaran masyarakat berarti. Ya, benar. Dan juga konsisten teman-teman produksi ini. Kita harus tetap memberikan kualitas yang terbaik buat konsumen. Oke, Mas Bangge masih yakin ya bahwa kualitas itu menentukan pasar juga ya? Jelas Mas. Itu nomor satu ya. Nomor satu tetap kualitas. Masalah nominalnya itu nomor 2. Keunggulan Jogja selain itu apa Kak? Keunggulan Jogja. Itu ya clothingnya, brandingnya
Kan yang paling terkenal tuh Jogja apa ya Kak? Produser selain Dagadu. Kalau brand-brand Ya. brand-brand oleh-oleh itu banyak banget sekarang di Jogja tuh. Di Malioboro itu sekarang kalau dihitung berapa brand sekarang? Enggak cuma Dagadu aja sebenarnya di situ. Tapi memang kalau yang besar dan Dagadu udah dan nggak lama, ada Kak di kalau di Malioboro udah nggak ada nggak sekarang. ada ya? Di outlet sendiri. yang Apa aja sekarang sih itu. Pak produser? Aku kok nggak pernah. Ada itu Joker. Oh ya, Joker terus itu juga kapasitasnya besar itu. Itu teman saya juga Mas Baskoro. Oh, itu top oke. itu juga. Lain kali nyoba main ke sana ke tempat Mas Oh Baskoro. boleh Pak Baskoro ya, kapan-kapan kita ke sana saya dihadiahi kaos ya. itu Malioboronan tuh. Joker itu desainnya juga menarik, khas Jogja. Gambar becak itu. Sekarang lebih luas lagi Mas nganunya. Oh sorry lah. Dulu kalau Dagadu itu gambar becak itu ya. Sekarang udah Tulisannya pengembangannya udah. Jogja, becak Jogja, ngono kuwi. Andong Jogja gitu. Ada ikonnya, pakai jempol, pakai belangkon itu. Masih main di situ nggak, Kak? Atau Ya. udah berkembang? Aku terus terang udah lama banget nggak beli kaos di Malioboro terus terang. Berkembang Mas karena juga apa istilahnya untuk alatnya sendiri kan sekarang udah berkembang toh, alat desainnya. Sekarang udah ada apa namanya istilahnya menggambari rasanya kertas lah mana peribahasanya. Oh ya, Ya kan ada painting apa itu namanya Wacom itu juga apa itu Wakom? alat apa wis jenenge? Apa ya Wacom kuwi? Saya nggo gambar ya. Tap itu loh. Oh. Itu ada Oh, desainnya kayak lewat gitu. itu. Oh, sekarang lebih enak lah ketika kita mendesain bisa lebih eksplornya lebih luas lagi situ. Iya. Dan mereka juga terus berputar ya, bagaimana membuat desain-desain baru gitu ya. Ya, jelas itu. Tapi kalau maaf ya, ini kalau branding di pemasaran oleh-oleh itu memang nyetaknya skala besar ya Kak ya. Ya, jelas karena untuk menekan tuh Mas. Kan nggak mungkin kita misalnya tapi juga ada segmennya sih sebenarnya. Ada kaos oleh-oleh yang segmennya istilahnya high, ada yang segmennya memang apa istilahnya sepenting untuk itu juga ada. Dan itu untuk menekan produksi otomatis kita harus menekan harga produksi, kita harus memproduksi dengan skala besar. Kuncinya kan di situ. Kalau kita cuma produksi 20, 30 itu belum bisa kita untuk menekan angka produksinya. Ya, kalau jatuhnya kemudian produk itu 20, 30 atau 50 itu kan jadinya kaosnya jadinya mahal ya Kak. Iya, jelas. Lebih mahal. Tapi bukankah itu justru malah menimbulkan prestis tersendiri Kak? Ya, makanya saya tadi bilang ada segmentasi tersendiri. Oke. Kan Silakan, Kak. macam-macam nih. Jenis konsumen itu. Ada yang suka waton murah. Misalnya sepenting iso bagi tonggo-tonggone sedulur-sedulure kan ada seperti itu. Ada yang memang dia senang dengan barang yang limited misal. Barang limited edition ya. Terus dengan kualitas yang memang bagus, jadi dia memakai sesuatu itu memang harus benar-benar dia suka, dia bangga dengan memakai itu. Kan ada yang seperti itu juga. Jadi memang ada segmennya sendiri-sendiri. Berarti dikembalikan ke publik tuh berarti itu. Iya, bro. ya jelas. Nah, kamu pilih barang yang murah kan kalau produksi banyak itu kan nyetaknya berarti murah tuh Kak. Ya, Kalau produksi limited berarti otomatis mahal. Iya. Kaosnya juga harganya mahal kan? Iya, jelas. Tapi lebih prestis karena hanya dicetak misalnya 100 PCS gitu ya. Tapi kalau Anda pakai produk-produk yang dijual di pasar itu ya oke podo nih gitu loh. Nanti kalau Anda main ke pasar loh kok kambingnya sama dengan saya. Loh, kok podo meneh gitu. Loh, kok podo meneh gitu. Seragam olahraga sama iya, semua. sama semua gitu. Oh, jadi ya lagi-lagi gitu. kembali ke teman-teman, Bro. Nah, kalau mau beli kaos tuh pilih yang pilih yang limited hanya 100 PCS atau 200 PCS atau pilih kaos pasar. Kalau aku sih agak malu terus terang secara pribadi ya. Ya aku gimana? Kecuali untuk tidur ya, Kak. Kalau untuk tidur tuh mungkin saya pakai baju-baju yang sama dengan dengan produk-produk yang di Malioboro itu atau di toko-toko lain gitu loh. Makanya kan kembali ke awal tadi kan kita bidik dulu tentukan pasarnya tuh kita mau yang seperti apa sih. Gitu. Oh, pasarku orang-orang kan ada Mas nganunya. Orang-orang dengan umurnya segini terus kesukaannya dia membeli barang-barang dengan prestis tinggi misal seperti itu. Kan ada. Kita bikin dulu itu list-listnya jadi itu. Pemasaran tuh ada klasifikasinya ya. Dipetakan, usia gitu. Dipetakan dulu. Ini untuk siapa sih anunya. Jadi nanti kita baru bisa menentukan untuk produknya. Oh, berarti untuk ini aku harus memproduksi yang seperti ini.
baru ketemu nanti. Selain usia Kak, selain usia. Usia, hobi. Oke, hobi ya. Hobi, terus habis itu selera juga bisa. Habis seleranya apa sih anunya? Terus non sewu mungkin tingkat daya beli juga bisa. Misalnya ini menengah ke atas atau menengah ke bawah, non sewu. Seperti itu kan juga bisa untuk menentukan ada jenisnya. ya. Misalnya Kak, yang kelas menengah kelas bawah itu apa? Aku tak beli besok. Janganlah. Ya enggak, maksudnya untuk penentuannya seperti itu, langkah-langkahnya tuh untuk bisa kita menghasilkan produknya. Oh iya. Kan daya beli kan juga sangat berpengaruh tuh Mas itu situ. Iya. Oh pasarku daya belinya sakmene ya, berarti aku kudu gawe sing regane sakmene dengan kualitas yang seperti ini. Ono rego, ono rupa. Ya. Ono rupa, ora ono rego. Sopo? Produserku, Bro. Oke, cukup menarik ternyata ya. Kembali ke itu Kak, kembali ke apa namanya tuh yang import tadi. Aku tuh agak sedikit nggak terima gitu loh. Kalau misalnya kemudian barang import itu lebih murah daripada barang kita, itu kan otomatis akan ngerusak para distro, para clothing, terus para konveksi bahkan ikut rusak gitu loh. Nah, aku lebih cenderung kepada strategi pemasaran sih sebenarnya. Piye teman-teman pelaku usaha itu untuk mengalahkan itu? Misalnya di Jogja ini ada toko yang sangat laris ya, yang satu hari itu antri parkirannya sampai jalan-jalan itu loh. Ya. Itu saya pengalaman beli sama istri saya. Itu beli di sana sangat murah ternyata dan kualitasnya ya lumayan lah katakanlah gitu ya. Tapi ya banyak yang sama gitu loh. Ya. Banyak yang sama loh. Jangan-jangan ini produk massal dari mana ya? Aku curiga dari Bandung. Ternyata dari import kata Kak Pangge ternyata. Banyak yang dari import gitu loh. Justru malah itu strategi pemasaran untuk mengalahkan mereka. Ya. Karena nyatanya juga para clothing juga beli sih. Iya, ya. Clothing Jogja juga beli nyatanya. Pada akhirnya kan kita artinya cuma dia mengkhianati dirinya sendiri. Pada akhirnya kan kita cuma terus Mas, mengikuti realita yang ada toh. Kalau kita sudah mentok lah istilahnya di situ, kita mau berjuangnya dari mana dulu ini misalnya regulasinya memang seperti itu dari pemerintah, misalnya tidak ada pembatasan barang masuk semisal, kita udah nggak bisa gimana di situ. Tapi para pelaku sendiri itu Mas Pangge misalnya aku tak beli bahan mentah lah dari negara sana yang murah gitu, melakukan gitu juga pengkhianatan terhadap dunianya sendiri. Ya, itu kembali ke realita itu sebenarnya. Kembali ke personal juga mungkin ya. Apalagi Mas yang perlu disampaikan Mas kira-kira dalam dunia clothing ini loh. Soalnya ya bagi teman-teman muda mungkin perlu bekal sih untuk lebih ke sana gitu loh. Siapa tahu ada yang mau nyoba gitu loh bisnis clothing itu, karena saya tetap meyakini deh seperti Kak Pangge tadi itu bagus, itu ide yang bagus bahwa sandang pangan papan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin habis karena itu salah satu kebutuhan pokok dari kehidupan kita. Bener. Ya mungkin yang penting pertama kita mencoba untuk itu tadi pemetaan dulu. Ketika kita mau berbisnis ini ya, berbisnis pakaian ya. Pertama pemetaan. Terus kedua kumpulkan kita bermain dulu nih ke lingkungannya. Ke lingkungannya teman-teman vendor ini. Makanya kita nyemplung dulu lah, belajar dulu lah di situ. Kita kenal, jadi kita tahu lah seluk-beluknya seperti apa. Terus ketika kita kenal kan kita juga bisa nanti ketika ada kendala di produksi, kita bisa meminta tolong ke teman-teman vendor yang lain. Itu tadi yang saya bicarakan di awal tadi. Itu yang pertama itu serawung itu juga penting. Pertama pemetaan, kedua terus serawung, terus ketiga action. Langsung lah. Misalnya kita belum ada orderan masuk dari konsumen, kita lempar bola di situ. Misalnya kita bikin berorder baju puisi semisal. Berorder baju puisi kita lemparkan ke forum penyair misal atau apa. Nah, itu kita buka sesi berorder. Dari situ kan kita mulai dikenal tuh di situ. Yang penting itu sih membranding diri kita. Sopo to Pangge Pangge itu Kang Kaos misal seperti itu untuk awalannya. Nanti setelah itu baru kita membranding ke produk kita. Jadi ya modal lambe tok itu bisa ya Kak? Bisa. Jadi pertama memang kita harus membranding diri dulu. Setelah branding diri baru kita nanti membranding produk kita. Situ. Soal itu Kak,
Strategi pemasaran itu gimana? Pemasaran? Ya hari ini misalnya ini kan di era industri ya. Industri berapa? 4.0. 4.0 ya 4.0 itu mungkin Kak Panggi gimana sih teman-teman itu cara menembus atau mensiasati era industri itu karena itu penting ya Kak. Yang jelas kan itu era era teknologi ya, digital ya itu yang ada. Ya yang jelas kan sekarang banyak platform-platform itu untuk media sosial kan itu sangat-sangat impactnya sangat besar sebenarnya ke industri kita. Setelah di situ kita bisa melakukan pemasaran, bahkan di situ bisa menembak pasar kita langsung loh Mas. Misal di Facebook itu kan kita bisa mempromokan produk kita ke pasar yang kita target. Semisal aku promo ini akan kita sasar ke bapak-bapak usia 30 tahun ke atas. Itu bisa dilakukan di situ juga. Jadi sangat canggih banget tulisan sekarang tuh. Bisa Kak? Bisa kayak gitu. Misalnya kita jualan daster ibu hamil misal. Target kita langsung ke ibu hamil itu juga bisa. Wis sampai segitunya. Mungkin malah teman-teman yang istilahnya umurnya di bawah kita mah lebih cepat Mas untuk belajar itu. Untuk pemasaran online tuh tak kira malah mereka lebih menguasai daripada kita. Jadi tinggal diaplikasikan aja, dikombinkan antara ilmu tentang dunia online itu, dunia digital itu dengan bisnis yang akan kita kembangkan. Jadi bisa lewat sosmed ya. Sangat besar impactnya itu. Gitu teman-teman semua. Ternyata mudah-mudah sulit mudah sih ya, tinggal teman-teman aja berani nyoba atau enggak gitu. Ya yang penting berani nyoba, yang tidak ada ruginya tuh nyoba tuh. Seperti yang katakan misalnya dengan modal nol tadi kan berarti kan tidak ada rugi. Ya paling rugi kesel man. Masa uang arep usaha ra gelem kesel kan ya nggak mungkin. Iya teman-teman muda kan bisa tuh buat IG ya, IG jualan gitu. Dibuka peluangnya seperti itu. Dalam dunia bisnis itu apa clothing atau kemudian distro itu tetap ada itunya Kak ya. Ada istilahnya apa ya? Bentuknya itu apa sih Kak perusahaannya itu? PT, CV atau apa gitu? Oh iya tergantung Mas itu Mas. Ada CV, ada PT, ada yang tidak berbadan hukum juga ada. Oh gimana itu? Gak masalah. Saya tuh kadang kadang bingung kadang. Kan itu kan legalitas ya Mas ya. Nah itu legalitas. Aku rada. Legalitas semisal saya ini mau ikut tender di pemerintahan, semisal di dinas atau apa, itu kan pasti dinas meminta syarat ada legalitas. Nah itu berarti legalitas itu dibutuhkan ketika sebenarnya dibutuhkan untuk biar bisa masuk ke berhubungan juga itu. Dengan lembaga juga gitu ya. Iya. Banyak juga Mas pelaku clothing, pelaku apa yang tidak menggunakan legalitas. Banyak sekali. Langsung misalnya home industry gitu. Jadi kalau menurut saya nanti dululah itu. Yang penting kita gerak dulu. Kalau kita belum bergerak, wis mikir ke legalitas, mikir ke macam-macam, enggak jalan-jalan kita. Mending kita udah lakukan dulu. Jadi home industry pun bisa bermula dari itu Mas. Bisa. Oke. Nanti setelah kita saya nekat nih mau bikin branding nih, misalnya saya kan suka politik. Misalnya aku bikin kaos-kaos bertema politik tuh asik ya mungkin ya. Tuh waton nekat dulu terus aku misalnya istilahnya pesan dulu tuh Kak, pre-order. PO. Open PO dulu itu baru kita produksi tuh asik kayaknya. Misalnya saya bikin resiko tuh Mas itu Mas. Karena itu DP masuk dulu itu. Jadi misalnya open PO kaos gambar ini ditunggu sampai tanggal sekian. Gitu. DP dulu. Nah, anak muda itu sekarang kayak gitu loh. Iya. Itu. Iya. Jadi untuk legalitas itu jadi yang penting kita settle dulu lah. Saya gitu kadang bingung gitu, open PO apa sih PO itu? Oh, itu tadi ya. Enggak rugi juga kayaknya itu ya. Nanti jatuhnya kemudian harganya menyesuaikan dengan pemesan kayaknya. Yang kok menyesuaikan dengan pemesan? Loh iya toh, misalnya iya enggak sih? Ya enggak. Kan kita udah menampilkan harga dulu itu. Oh iya. Jadi kaos terus sudah ada harganya 80.000. Silahkan di PO dengan spesifikasi tertentu gitu Kak. Ya. Saya belum pernah nyoba ya. Nah, besok dicoba. Ya tak nyobalah bikin kaos politik ya. Gak usah mikir legal-legalnya dulu. Nanti dulu lah. Kita settle dulu. Setelah itu baru
kita dan nanti kena legalitasnya. itu Kak, undang apa namanya? Pajak atau apa gitu. Kalau ya tergantung skalanya kita toh Mas itu Mas. ya, sebenarnya ada standar nggak sih, misalnya gini, kalau kita bikin perusahaan makanan itu kan ada apanya? Izin apa?